dan angin. Fa'akhadathum as-sayhatu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Amma khalaqna as-samawati wal ardh wa ma bainahuma illa bil haqq wa anna as-sa'ata la'atiyah fasfah safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sampai pada ayat-ayat terakhir dari surat Al-Hijr. Nah, ini juga ayat ini jadi nama dari kenapa surat ini dikatakan surat Al-Hijr, sebab di dalamnya disebutkan kisah Ashabul Hijr. Ashabul Hijr itu kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, yang posisi Hijr itu sendiri wadin bainal Madinah wa Syam, itu lembah yang di antara Madinah dan Syam, dan sering dilalui oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebelumnya diceritakan tentang kisahnya Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Yang terakhir Ashabul Hijr Mursalin. Dan Nabi Soleh adalah Nabi yang termasuk dari sekian banyak ribuan Nabi, itu yang termasuk bahasanya bahasa Arab, itu salah satunya adalah Nabi Soleh. Ashabul Hijr itu mereka mendustakan mursalin, utusan-utusan. Ya, yang mereka dustakan kan cuma satu utusan, yaitu Nabi Soleh. Cuma kenapa Al-Qur'annya kadzdzaba ashabul hijri mursalin, mereka mendustakan para rasul. Sebab kalau kita mendustakan satu rasul, berarti ya otomatis kita mendustakan semua rasul. Umpamanya orang Nasrani mendustakan nabi kita, sebenarnya mereka mendustakan Nabi Isa, Nabi Musa, semua nabi. Nabi sendiri didustakan sebenarnya mah. Ada satu kaum mendustakan Nabi Lut, ya berarti yang mendustakan nabi-nabi yang sebelumnya. Sebab semua misinya itu sama, yaitu membawa ajaran, membawa misi at-tauhid, mengesahkan Allah. Berarti kita mendustakan satu rasul yang mendustakan rasul yang lain. Maka bahasa di sini kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Ashabul hijr mendustakan utusan-utusan. Berarti yang mereka dustakan itu cuma satu, yaitu Nabi Soleh saja. Sedangkan mereka mendustakan rasul itu udah dikasih oleh Allah itu dengan berbagai kenikmatan, juga berbagai ayat-ayat tanda tentang kerasulan Nabi Soleh itu sendiri. Yang salah satunya adalah nakoh itu onta. Ya kan, kalau permintaan zaman sekarang itu aneh. Orang Samud itu waktu diajak bertauhid, ya mintanya ya kalau benar apa yang kamu ucapkan itu ya coba datangkan. Ini batu besar, coba keluarkan dari batu besar itu onta, yang ontanya lagi ngandung, gitu tuh. Keluar dari onta, dari batu besar lagi ngandung, ngandung habis keluar langsung lahiran, gitu tuh. Mintanya kan seperti itu. Ya tapi ya kalau Allah tuh dibuktikan dari batu besar itu ya seperti orang yang dari batu itu terdengar rintihan seperti orang mau melahirkan. Akhirnya lah ya keluar onta besar itu yang diinginkan. Ontanya lagi hamil. Ya terus langsung lahiran. Tapi dengan kamu jangan sampai ini onta ini adalah, sebab onta itu naqatullah. Udah dianggapnya naqatullah, ontanya Allah. Jangan kamu diusir, kalau lagi minum jangan kamu gitu. Dibiarkan, dibebaskan. Tapi ternyata lebih-lebih udah penginannya untuk membuktikan mukjizat dipenuhi, malahan onta itu disembelih. Ya udah. Akhirnya watainahu fakanu muridin. Dipotong. Nah, akhirnya mereka terkena adab berupa jeritan. Ya, akhirnya musnah semua.
waktu subuh, dan tempo harinya dia tempo daripada pemotongan unta itu sendiri 3 hari. Wa kanu yaqituna minal jibali buyutan aminin, dan mereka itu orang-orang Samud itu buat rumah itu bukan rumah yang dibangun, tapi di batu itu dibobok lah, dibobok, dipahat seperti gua. Ya seperti gua, orang-orangnya tinggi-tinggi, besar-besar itu. Jadi di gunung-gunungan, gunung batu daerah sana. Batu akhirnya dipahat semua dan indah itu tuh. Ada ukirannya, ada apa, sampai sekarang itu masih terlihat, ada ukir-ukirannya, bekas-bekasnya itu kalau sama itu. Dan orang-orang musyrikin tuh apa Mekah itu sering lewat jalan itu, dan nyata, dan merasa dengan dia membuat rumah di dalam gunung dengan batu, ya maksudnya aman sajalah, tidak akan ada kemalingan apa, aman saja merasanya tuh. Wa yaqitu minal buyuti wa makanu wa kanu yaqituna minal jibali buyutan aminin, merasa aman, tidak bakalan terkena adab apapun, wes udah. Makanya itu udah benar-benar rumah yang apalagi banjir, apalagi apa itu tuh aman aja. Tapi ya ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Dia terkena adab Allah, fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Apapun kehebatan kita, harta kita, kesehatan kita, rumah kita, beton, bunker umpamanya gitu tuh, kalau udah terkena adab Allah tuh udah tidak ada yang akan tidak hancur. Hanya ini yang namanya kesombongan, merasa aman itu adalah dosa yang sangat besar itu di sini. Kita hidup merasa aman. Apa amannya dari apa? Dari umpamanya dengan hartanya, dengan kesehatannya, dengan rumah. Wah, ini sudah gitu. Ya silaka aja udah. Assalamualaikum. Ya, bagus. Ya, asal posisi. Jadi termasuk minal kabair kalau kita hidup merasa aman, dengan kita keamanannya dengan selain Allah, Kayaknya kalau udah punya uang banyak 1 M di tabungan itu, kalau jaga hidup kayaknya udah tenang banget. Wah, di situ. Tanda-tanda itu tuh. Rumah permanen udah, ada gempa ada apa nggak bakalan, ya udah itu. Pokoknya kita jangan pernah merasa aman hidup ini. Amnu min makrillah adalah minal kabair. Wa ma aghna anhum ma kanu yaksibun. Apapun yang kita bangun, bisnis, kesehatan, umpamanya, rumah, apa pokoknya itu tidak ada artinya apa-apa bila mana kita berani menentang agama, bilang terus Allah telah menurunkan peringatan akan kepada kita. Wa ma khalaqna sama wal arda ma bainahuma bil haqq, dan saya sekali-kali tidak jadikan langit dan bumi, ciptakan langit dan bumi dan diantara keduanya kecuali bil haq, dengan kebenaran. Dan saya jadikan ciptakan langit bumi dan keduanya itu ada waktunya. Wa an-nasa'ah la'atiyah, sesungguhnya yang namanya hari kiamat itu pasti akan terjadi, akan terjadi. La muhalah, tidak bisa tidak. Wa yujazi kulla ahad bi amali, maka setiap seseorang akan dibalas semua amal perbuatannya. Kama ya'ma mithqala dzarratin sedikit banyak semua amal akan itu. Dan sebenarnya bisa jadi balsam ini tuh. Dalam hidup sebenarnya terjadi balsam hidup kita, apapun ujian kita tenang aja, semuanya akan berakhir dan semuanya akan ada balasannya. Rasanya itu kita kalau dapat ujian yang berat itu seakan-akan kita tidak dapat balasan gitu tuh. Rasanya itu.
rasanya tidak akan dapat balasan. Rasanya kita diuji, udah diuji lulus atau itu gugur sama saja gitu. Artinya tidak ada dampak dari semuanya, tidak seperti itu. Sebab wa anna sa'ah la'atiyah, sesungguhnya hari kiamat akan fasfahil sofahal jamil. Lah hidup yang paling nikmat untuk kita hidup adalah fasfahil sofhal jamil. Kita mengampuni mengampuni atau memaafkan dengan maaf yang baik kepada semua orang. Jangan sampai ada rasa dendam, jangan sampai ada rasa benci, jangan sampai ada rasa marah kepada semuanya. Gitu. Terus enak urip pas pakil sofhal jamil. Artinya apa sofhal jamil itu? Kita muamalah dengan manusia itu bi khuluq al hasan, dengan akhlak yang baik. Wayafu anil musi, umpamanya kita disakiti, kita memaafkan. Wa yusamihu al mudnib, ada yang melakukan kedoliman kepada kita, ya kita ampura. Gitu. Walaupun mainkan makmu, walaupun kita diperintah untuk boleh membalas. Sebenarnya yang terbaik adalah pasfahil sofhal as-sofhal jamil. Kita memaafkan, mengampuni dan ciri orang yang mengampuni, memaafkan dengan sofhal jamil itu apa? Cirinya maka pasti akan berdampak baik, umpamanya bermusuhan, terjadi perselisihan. Kalau dia sofhal jamil, dia memaafkan, maka dampaknya itu jadi sahabat yang luar biasa gitu. Jadi sahabat yang luar biasa. Tapi kita memaafkan, udah clear. Tapi kok kesananya tetap jadi ada batas, ada pembatas. Itu berarti bukan sofhal jamil gitu. Berarti itu apa? Masih ada hawa nafsu yang berperan dalam kita memaafkan itu. Masih ada unak-unak. Wah, belum sofhal jamil itu. Kalau sofhal jamil makanya dalam Imam Busiri walau annanti qamahu li hawa nafsi ladamat qati'ah wa jafa. Andai saja Nabi itu memaafkan yang memusuhi, yang menistakan, yang menghina, yang menghujat, yang memarahi, yang membunuh, tidak memaafkan dengan sofhal jamil, yang namanya permusuhan itu masih akan terjadi. Tapi dengan Nabi sofhal jamil udah di Mekah itu sehabis Fatu Mekah, walaupun pernah diusir, mau dibunuh, disakiti, clear saja seperti tidak ada apa-apa gitu. Waktu udah jadi udah masuk Islam semua. Itu ya tinggal kita kalau sofhal jamil apakah lebih baik pergaulannya dengan yang tadi atau belum. Wah, tidak, sehabis kejadian malahan membatasi diri, udah lah, ya itu belum sofhal jamil. Kalau sofhal jamil mau tambah tambah bagus. Sebab apa? Dalam sofhal jamil itu tidak ada peran hawa nafsu. Jadi pokoknya apapun yang terjadi kepada kita, mesti kita harus yakini suatu saat akan berakhir. Semuanya tidak akan terus. Umpamanya kita tuh kaya, sehat, harus pikiran ini tidak bakal terus menerus kita kaya itu sehat, itu akan ada sakit, waspada gitu. Kita miskin, umpamanya fakir, sakit-sakitan, ya semuanya akan berakhir. Terus berakhirnya itu berakhir di dunia, bukan di dunia saja, di akhirat juga semuanya itu akan ada perhitungannya. Sebab alam inna sa'alaha la'atiyah. Ya. Inna rabbaka huwal khallaqul alim, sesungguhnya Tuhan engkau adalah al-khallaq, yang banyak menciptakan segala sesuatu, yang sangat tahu dengan segala, maha tahu akan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun lepas daripada pengetahuan Allah. Jadi ya enak saja, mestinya enak saja lah. Itu ayat yang jadi balsam, mestinya obat mujarab kita hidup nikmat. Udah itu disempurnakan lagi oleh Allah itu walaqad ataina kasab minal masani.
wal Qur'anal Adzim. Udah kita dikasih yang seperti itu, kita itu dikasih sab'an minal makani, 7 ayat daripada surat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah juga wal Qur'anal Adzim, Quran yang sangat agung. Itu ada kenikmatan yang tidak ada duanya itu. Dan jangan kira bahwa Quran itu cuma diturunkan kepada Nabi saja. Kita harus merasa Quran itu diturunkan kepada kita. Walaqad anzalna ilaikal kitab. Walaqad anzalna ilaikumul kitab. Wa fihi dzikrukum. Walaqad anzalna ilaikum, dan saya telah turunkan ilaikum kepada kalian semua. Itu surat apa itu? Ingat enggak? Walaqad anzalna ilaikumul kitab. Maka saya akan turunkan ilaikum kepada kalian semua alkitab. Fihi dzikrukum. Yang di dalamnya disebutkan kalian. Apalah takilun, apakah kalian mau merenungi? Itu turun kepada kita. Jadi Fatihah pun ya turun kepada kita, dikasih oleh Allah itu sebagai nabi, sebagaimana nabi menerima Quran dari Allah lewat malaikat Jibril. Kita menerima Al-Quran dari Allah lewat nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut riwayat yang masyhur Sabul Masani adalah Al-Fatihah gitu. Walaupun banyak pendapat itu luar biasa lah tentang Sabul Masani itu. Nah, yang ini kan Jafar gue. Iya. Lah, Fatihah itu kenapa dikatakan sab'an minal masani? Kan ada 7, sebab ada 7 ayat. Walaupun ulama yang mengatakan basmalah bismillahirrahmanirrahim bukan ayat Fatihah, tetap ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Kalau Imam Syafi'i 7 ayat salah satunya adalah bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik 7 ayat tidak menghitung bismillahirrahmanirrahim, yang itunya itu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu 1 ayat. Kalau Imam Syafi'i siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi itu 1 ayat. Kalau menurut Imam Malik itu 2 ayat. Nah, 2 ayat. Tapi tetap sepakat bahwa Al-Fatihah itu adalah 7 ayat. Tapi kalau kita lihat Quran ya, itu ghairil maghdubi kan tidak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya, tidak ada tanda nomor 6 gitu tuh. Tidak ada gitu. Tidak ada. Sebenarnya Quran itu lebih kuat, yaitu pakai madhab kita, yaitu madhab Imam Syafi'i. Bismillah ayat 1 ditulis 1, alhamdulillahirabbil alamin 2, arrahmanirrahim terus 3. Nah, terus sampai itu baru lah. Sebab turunnya ayat ini itu salah satunya itu ada 7 kafilah membawa harta yang sangat luar biasa banyak. Itu dari daerah Busra dan juga dari daerah Adriat. Di hari 1 hari dikirim ke orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir. Wah, ada beras, segala macam permata 7 kafilah itu diberikan kepada orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah. Lah, cuma gigit jari orang Muslim itu. Lihat itu kafilah dari mana, orang Yahudi bawa harta yang sangat luar biasa, ada permata, ada beras, wawis. Nilai-nilainya luar biasa, mau dikirim untuk Bani Quraidah dan Bani Nadir. Orang Muslim cuma mengatakan apa? Aduh, laukan hadhil amwalana la taqarrabna biha wa anfaqnaha fi sabilillah. Andai saja itu harta sebanyak itu punya saya akan ditakarubkan, saya infakkan semua fisabilillah. Cuma hayal kasarnya mah gitu. Setelahnya ada turunlah ayat apa yang engkau lihat tentang 7 kafilah yang isinya harta benda yang sangat luar biasa yang mengagumkan engkau, itu tidak ada artinya apa-apa dibanding sab'an minal masani, dibandingkan kita dikasih Al-Fatihah gitu. Kita dikasih Al-Fatihah tuh merasa gitu enggak? Mudah-mudahan bisa.
Harus itu. Kenapa bisa seperti itu gitu? Dan itu sebenarnya yang menciptakan, yang menginformasikan itu yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Makanya ada bahasa seperti itu. Man udah dikasih Al-Fatihah, kita dikasih Al-Qur'an. Man utiya Al-Qur'an qara'a an ahadan utiya minad dunya afdalu mimma utiya faqad saghara adiman wa adama saghi. Barang siapa dia dikasih Fatihah oleh Allah, dikasih Quran. Terus ada melihat orang kaya raya, hidupnya enak, itu merasa aduh saya mah dikasihnya cuma Fatihah. Quran dia mah dikasihnya mobil, benda, harta benda, rumah apa. Akhirnya dia menganggap sesuatu yang kita dapatkan adalah kecil, maka itu adalah suatu kesalahan besar. Berarti dia menganggap yang besar kecil, menganggap yang kecil besar. Berarti ada yang perlu diberesin dari pandangan kita itu. Nanti ada yang tidak beres. Iya. Saya telah berikan kepada engkau 7 dari matani, yaitu surat yang diulang-ulang setiap kita sholat. Tidak sah kita sholat tidak baca Fatihah di setiap rakaat, dan juga dikasih Quranul Azim, Quran yang agung. La tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Nah, ini memang itunya kepada Nabi. La tamuddanna 'ainak, jangan engkau layangkan pandanganmu kepada harta orang kafir. Jangan kau layangkan pandangan kepada orang dengan pandangan pingin seperti mereka. Tiap hari tamasya, bolak-balik, refreshing, makan lagi, turun lagi dari mobil, terus ke apa, terus-terusan gitu aja dipandang, aduh nikmat pisan ya. Jangan kau dengan latamud dan ainak ila ma mata'na bihi azwajan min, jangan sekali-kali. Berarti kamu menganggap sesuatu yang hina itu kamu dianggap sesuatu yang sangat besar. Sedangkan kau telah berikan Al-Quran dan Al-Fatihah, itu sesuatu yang sangat agung sekali. Jangan sekali-kali. Kita apalagi kita sampai melihat orang, kita menghargai orang kaya karena kekayaannya. Itu agama kita digadaikan lah namanya. Kalau kita menghargai orang kaya karena kekayaannya. Kalau kita menghargai orang kaya bukan karena kaya, karena kesolehannya, karena dia saudara kita, ya nggak apa-apa. Ya disuruh itu. Tapi karena lihat dari sisi kekayaannya. Itu bagi Nabi haram itu bagi Nabi itu melayangkan pandangan kepada harta orang kafir, terus ada keinginan seperti mereka. Tapi bagi umatnya, ya kalau haram berat kayaknya, ya udah kurang baik. Berarti tidak mengikuti usulan. Wala tahzan alaihim. Dan umpamanya orang-orang yang kita kasihi tidak beriman, tidak apa, udah kita jangan usah sedih. Wala tahzan alaihim. Kalau mereka semuanya itu tidak beriman. Waqfid janahaka lil mu'minin. Tapi kita mesti tawaduk kita kepada sesama orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita tawaduk kepada orang-orang selain orang yang beriman. Waqul inni anan nadhirun mubin, dan katakan sesungguhnya saya, yaitu saya sebenarnya adalah an-nadhir, yang memberi peringatan dari siksa Allah supaya tidak turun kepada kalian. Al-mubin, dan itu nyata peringatan saya itu. Kama anzalna alal muqtasimin, sebagaimana saya turunkan adab kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani dan umat-umat yang terdahulu. Alladzi ja'al Qur'ana idin, yang mereka telah menjadikan Quran itu bagian-bagian. Orang Yahudi, orang Nasrani yakin betul sebenarnya Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. Lihat malaikat Jibril turun kepada Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada ayat Quran yang di situ sesuai dengan kepentingan dirinya, golongannya diterima. Tapi kalau tidak sesuai dengan kepentingan itunya ditolak. Itu orang Yahudi itu.
Jadi pengen yang enak-enak saja gitu. Dan kita pun menerima Al-Quran itu harus utuh gitu tuh. Jangan sampai kita pilih-pilih. Ini ayat cocok nih. Ya setuju dengan ayat ini. Ayat ini kurang cocok, aduh berat lah. Bertentangan dengan hobi gitu tuh. Umpamanya. Umpamanya. Aduh jadi kalau bisa mah itulah. Lah itu tuh termasuk masuk dalam ayat ini, alhamdulillah. Dan harus kita menerima Al-Quran itu dengan utuh, tidak ada dipilih gitu. Semua ayat-ayat itu yang sesuai dengan nafsu yang tidak kita terima semua dan kita laksanakan semua. Alladzi ja'al Qur'ana ini. Wa rabbika lanas'alannahum ajmain, dan kita semuanya itu akan dipertanyakan oleh Allah. Semuanya akan dipertanyakan ajmain tentang semua amal perbuatan kita. Mereka mengatakan tentang Islam, umumnya kita, pandangan kita tentang Islam, pengamalan kita tentang Islam, semuanya akan dipertanyakan. Amma kan ya'mal fasda bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Ini ayat apa yang mana turunnya itu awal daripada Nabi disuruh untuk berdakwah secara terang-terangan. Sebelumnya Nabi waktu dakwah itu secara sembunyi-sembunyi. Sahabat juga dakwah tapi juga secara sembunyi-sembunyi. Orang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Tapi waktu ada turun ayat fasda bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin, sampaikan ya kekasihku Muhammad apa yang engkau perintahkan wa 'arid 'anil musyrikin, dan palinglah dari orang-orang musyrik. Nabi langsung berdakwah dengan terang-terangan. Inna kafaina kal muhtazin, saya cukupi, kamu tidak usah ragu, kamu tidak usah takut dengan orang-orang yang mentertawakan kamu. Saya akan hancurkan semuanya. Dan ternyata memang luar biasa tantangan Nabi itu. Dari Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Adu bin Qais, Aswad bin Muthalib, Aswad bin Abdul Yahus, itu orang-orang pemuka, orang-orang kaya, orang-orang yang tentunya tuh orang-orang kafir Quraisy yang sangat luar biasa. Semuanya menentang Nabi. Tapi semuanya itu dihancurkan oleh Allah. Apalagi di akhirat, di dunianya juga. Dan semua orang-orang yang tadi disebutkan itu matinya semuanya tragis. Semuanya itu. Tidak ada yang matinya itu normal. Semuanya tragis semua. Ya kalau disebutkan ini terlalu lama, nantinya banyak. Mereka yang mentertawakan Al-Quran, mentertawakan isi Al-Quran itu adalah alladzina yaj'alu ma'allahi ilahan akhar. Mereka yang telah menjadikan selain Allah ada Tuhan yang lain. Wa sawfa ya'lamun. Orang yang tidak iman kepada Al-Quran itu suatu saat akan tahu apa akibat dari perbuatannya itu. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruk bima yaqulun, dan saya, kata Allah itu, walaqad na'lam, kami sungguh benar-benar tahu, sungguhnya itu sangat sempit dada kamu itu dengan apa yang dikatakan oleh orang kafir itu. Engkau dikatakan gila, engkau dikatakan sahir, sihir, engkau dikatakan orang kahin, engkau dikatakan harus macam-macam. Tapi fasabbih bihamdi rabbik. Tapi apa? Dibalasnya itu bukan dengan itu, tapi fasabbih bihamdi rabbik. Kita ada yang membenci, udah kita tasbih saja udah. Subhanallah wa bihamdi. Udah langsung itu tuh. Kita tuh akan dikasih kejayaan itu tuh. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Wa kum minas sajidin, dan engkau senantiasa selalu wakum minas orang-orang yang bersujud. Musallin wa'bud rabbak hatta yatiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal menemuimu atau sampai ajal mendatangimu. Artinya apa? Jangan sampai ada satu lahdoh, 1 menit, 1 detik berjalan tanpa ada nilai ibadah di sini. Itu wa'bud rabbak hatta yatiyakal yakin. Jangan sampai ada satu lahdoh, 1 detik dari usia kita, umur kita, tidak ada nilai ibadahnya. Maksudnya la tahul lahdota min umrik
jangan sampai ada lewat satu lahdo, satu detik dari umurmu min ghairi ibadati, tanpa ada ibadah ke Allah. Fa innal umroh sa'ah, sebab umur itu adalah sa'ah, faj'alhu ta'atan, maka jadilah waktu itu adalah ketaatan kita terhadap Allah. Sebab kerugian di akhirat itu bila mana kita hidup, kita dikasih usia berapa, umpamanya 50 tahun. 50 tahun itu berapa bulan? Satu bulan berapa hari? Satu hari berapa jam? Nanti 1 jam dikali jam 50 tahun. Itu ada 1 detik saja tanpa ada nilai ibadah, itu pasti kita akan merasakan penyesalan kita tuh di sana itu. Ada berjalan waktu tanpa ada nilai ibadah, itu akan nyesal kita tuh, pasti itu. Pasti. Wah, sekarang mah enggak lah, orang seperti ini hidupnya nggak enak gitu. Iya silakan gitu tuh, tapi nyatanya di sana tuh fakbut terbakar hati itu penyesalan. Kita berjalannya waktu tanpa ada nilai ibadah itu sangat penyesalan yang sangat luar biasa. Sebab wakbut robbak hatta ya diakal yasin, sembahlah Tuhanmu sampai ajal menemui. Wallahu alam. Sudah, sebenarnya ayat terakhir ini banyak sekali pelajaran, banyak sekali hikmah, banyak sekali kajian-kajian. Sebenarnya sangat luar biasa banyak. Nah, maka ini mau sekadar jembatan saja tadi, jembatan saja supaya kita lebih banyak lagi yang dikajinya. Enggak? Boleh ngawali ya.